Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Rekaman CCTV memperlihatkan penganiayaan yang terjadi di depan salah satu salon di Jalan Dwi Kora 20 Ilir Timur 1 Palembang, Senin sore lalu. Dalam rekaman itu, pelaku mendatangi seorang perempuan yang belakangan diketahui kekasihnya VS hingga terjadi keributan. Emosi yang memuncak membuat pelaku menarik rambut korban hingga terjatuh, lalu merampas uang dari dalam tasnya. Warga yang melihat kejadian keluar dari salon dan berusaha menghentikan aksi pelaku. Ponsel korban yang sempat dirampas berhasil diamankan kembali. Berdasarkan laporan korban, polisi menangkap pelaku dalam perjalanan pulang usai bekerja. Korban mengalami luka di sebagian tubuhnya, serta kehilangan uang tunai sebesar Rp300.000. Pada polisi, pelaku mengaku mendatangi korban untuk meminta uang, karena gaji dan hasil usaha bersama berada dalam pegangan korban. Motif penganiayaan itu karena pertama ekonomi ya, karena ingin makan tadi sesuai keterangan dari pelaku, juga hilap ya. Hubungan antara pelaku dan korban apa, Bu? Pelaku dan korban ini ada hubungan spesial, yaitu pacaran yang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Pasalnya berapa, Bu, yang dijalani? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 365, pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal hukuman 9 tahun penjara. Itu diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Jati 1 ketika selesai dari bekerja di rumah sakit swasta di Palembang. Penolakan yang diterimanya memicu tindakan kasar dan perebutan tas hingga uang itu berpindah tangan. Dari uang yang diambil, Rp100.000 masih tersisa. Pelaku juga menyesal dan menyebut telah merencanakan pernikahan usai Lebaran mendatang. Aku minta maaf, udah kasar, narik kan. Dari hati yang dalam itu memang berbawa emosi. Sekali lagi aku minta maaf dengan keluarganya juga, aku mau bapaknya aku minta maaf. Sudah ada rencana untuk menikah? Ya kemarin dia rencana aku dengan dia nak nikah habis Lebaran. Sekarang? Untuk sekarang masih dijalanin dulu kan karena ada masalah ini. Masih tetap nikah tak dengan dia? Untuk nikah dengan dia tergantung dia yang dia nikah, ya sudah kita nikah. Kamu masih cinta kan? Iya. Kini ia menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan ditahan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki musim hujan, kewaspadaan penyebaran demam berdarah kembali meningkat. Tingginya curah hujan memicu berkembangnya populasi nyamuk Aedes aegypti, terutama di kawasan pemukiman padat yang rentan menjadi titik penularan. Di Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan mencatat 3.655 kasus DBD sepanjang 2025. Palembang menempati posisi tertinggi dengan 815 kasus, disusul Muara Enim 416 kasus, Oku Timur 390 kasus, Oki 336 kasus, dan Lubuk Linggau 321 kasus. Angka kematian juga masih terjadi, dengan Banyuasin sebagai wilayah tertinggi, diikuti Lubuk Linggau, Palembang, Muara Enim, dan Lahat. Meski begitu, jumlah kasus tahun ini menurun dibanding 2024 yang mencapai 6.263 kasus. Tren ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sejalan dengan berbagai program pengendalian yang dijalankan pemerintah daerah. Banyak masyarakat kita sudah vaksin DBD, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi sendiri kerjasama dengan Dinas Kabupaten Kota sudah masif melakukan sosialisasi penyuluhan tentang penyakit DBD. Menghindari gigitan nyamuk, tetap lakukan 3M+ untuk DBD. Jangan lupa juga tetap jaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya.
peran aktif warga tetap menjadi kunci utama. Melalui langkah sederhana seperti pemberantasan sarang nyamuk, upaya memutus rantai penularan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di tengah kondisi cuaca yang terus berubah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pembersihan parit komplek. Berbekal kemampuan menghadapi situasi darurat, Regu Megala Agni Sumatera membersihkan permukiman, rumah sakit, masjid, sekolah, hingga sejumlah titik layanan publik di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mesin pompa, tangki air, serta peralatan tangan yang biasa mereka gunakan untuk memadamkan api, kini dipakai untuk mengembalikan kehidupan warga yang porak-poranda. Sebanyak 75 personil dari daerah operasi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi dikerahkan. Selain membantu pembersihan, mereka juga menyalurkan logistik yang mereka miliki. Keikutsertaan tim ini sebagai bentuk keharusan moral. Kami hanya berharap kami membantu yang bisa kami kerjakan, walaupun sedikit itu, tetapi kami berdampak, itu saja. Manggala Agni sendiri kan sebenarnya pasukan pemadam kebakaran, pengendalian kebakaran, gitu. Tetapi kami melihat bahwa ada kebutuhan kemanusiaan yang harus kami lakukan dan harus kami kerjakan di depan mata kami, dan kami harus bertindak untuk melaksanakan itu. Perbantuan ini direncanakan berlangsung hingga akhir Desember 2025. Namun, apabila masih dibutuhkan, tim siap memperpanjang masa tugasnya. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah mobil yang terparkir di kawasan Jakabaring Sport City ringsek setelah tertimpa pohon tumbang pada Minggu 7 Desember 2025 sore lalu. Pohon roboh mendadak akibat terpaan angin kencang. Sementara pemilik kendaraan sedang berada di tepi venue Danau Ski Air, tak sempat memindahkan mobil. Kami lagi makan-makan, tahu ada angin kenceng. Itu mendadak agak cepat juga yang pohon itu nyampaknya. Jadi kami tidak sempat lagi menghindar. Untung romo-romo kami alhamdulillah adalah kena, cuman kena ranting yang kecil-kecil. Nah mobil inilah yang kena tuh. Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan pada mobil cukup parah. Petugas damkar dan penyelamatan yang tiba di lokasi kemudian memotong batang pohon dan mengevakuasi pohon dari atas kendaraan. Kalau kesulitan tidak ada, cuma tadi agak sedikit gangguan dari semut yang ngegitin kita itu aja. Korbannya informasi tidak ada, cuma mobilnya yang cukup lumayan parah. Itu kacanya pecah, di atasnya juga kempot, bempernya juga. Peringatan dini cuaca ekstrim terus disampaikan BMKG agar warga waspada dampak dari perubahan cuaca yang tak menentu tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Renaldi, pria 47 tahun asal Sumatera Barat, ditangkap polisi setelah membawa kabur sepeda motor milik Nopri Romandon, warga Banyuasin. Aksi itu bermula saat korban menjual motornya melalui media sosial dan sepakat bertemu untuk COD di kawasan Pasar Kilometer 5 Palembang. Kesempatan test drive yang diberikan korban justru dimanfaatkan tersangka untuk kabur bersama motor dan surat-surat kendaraan yang tersimpan di dalam jok. Sudah dicek, nomor seri motor sudah dicek, STNK, BKB sesuai nama, sudah itu cek jalan, cek drive kan. Nah, dia jengok di belakang itu, gangnya buntu. Itulah dia cek itu di jalan, sudah itu langsung dia mengarah ke. Itu BPKB surat-suratnya di mana? Di dalam dokumen. Oh, di Pokula ya. Pelaku yang berstatus duda mengaku mencuri karena terdesak kebutuhan membeli perhiasan untuk mahar pernikahan. Rencana itu kandas setelah calon istrinya mengetahui perbuatannya dan membatalkan pernikahan. Tak lama kemudian, Renaldi ditangkap tanpa perlawanan oleh anggota Subdit 3 Jatan Rasdi Treskrim Polda Sumsel. Ia juga mengaku telah menjual motor tersebut. Rencana anak nikah Dengan orang? orang Palembang. Oh, rencananya kapan nikah? Tanggal 14 besok. 14 besok. Nah, terus? Melarikan motor, terus menggunakan duitnya untuk beli mahar. Oh, beli mahar nikah. Iya. Pada saat itu paksaan. Kini tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kolam retensi di Simpang Bandara SMB 2 Palembang terus bergulir. Penyidik di Treskrimsus Polda Sumsel telah memeriksa 60 saksi dan kini melanjutkan pendalaman dengan meminta keterangan 2 saksi ahli.
Penetapan tersangka disebut akan dilakukan dalam waktu dekat. BPKP telah menyerahkan hasil audit investigasi yang mencatat potensi kerugian negara mencapai 39,80 miliar rupiah. Penanganan perkara kembali dimaksimalkan setelah sempat mandek sejak 2023. Kurang lebih sekitar 60-an yang sudah kita periksa dalam perkara ini. Dan waktu tahap proses penyelidikan itu BPKP mengeluarkan audit investigasi. Nah, ini pada tahap penyidikan ini mereka akan mengeluarkan PKN. Jadi permintaan untuk PKN-nya sudah kita bersurat ke BPKP. Tinggal masih ada beberapa tahapan lagi yang mungkin kita akan selesaikan. Yang pasti proses penanganan perkara ini masih berjalan. Pembangunan yang menjadi bagian program Dinas PUPR Palembang ini diduga ada markup. Lahan rawa seluas 40.000 meter persegi yang awalnya dibeli sekitar Rp55.000 per meter pada 2020 berubah menjadi Rp995.000 per meter ketika dibeli Pemkot Palembang melalui Dinas PUPR pada 2021 dengan sebagian pembayaran dilakukan pada 2022. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah Yoga Aldiaser, salah satu korban tewas dalam kebakaran gedung Teradron Kemayoran, tiba di rumah duka di Kota Metro Lampung Rabu malam lalu. Pemuda 28 tahun itu dibawa menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sesampainya di kediaman keluarga, suasana duka langsung pecah. Tangis menyambut kedatangan almarhum yang dikenal ceria dan pekerja keras. Yoga adalah anak pertama dari 2 bersaudara, sementara kedua orang tuanya sehari-hari berdagang mie ayam untuk menghidupi keluarga. Rasanya sedih, nggak nyangka. Ya ternyata salah satu korban itu ya keluarga sendiri gitu. Jadi agak shock juga lah. Kita dapat kabarnya dari mana? Kabarnya dari sepupu Yang di sana. yang di sana. Kalau sana kantornya kebakaran gitu. Yoga menjadi satu dari 22 korban meninggal dalam kebakaran gedung Teradron pada 9 Desember 2025. Para korban diduga kehilangan nyawa akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Metro, Lampung. Pasukan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu menggelar simulasi penyelamatan korban bencana hidrometeorologi di lapangan jembatan kecil Kota Bengkulu Selasa pagi lalu. Proses evakuasi digambarkan lengkap, mulai dari penanganan korban luka hingga pemindahan ke rumah sakit di lokasi yang dianggap aman saat banjir, longsor maupun gempa. Simulasi berlanjut di tenda darurat, tempat personil menata dapur umum, menyiapkan makanan bagi warga terdampak, serta membuka posko kesehatan. Nah, seperti dilihat rekan-rekan semua, ini adalah simulasi atau latihan kita langsung aplikasi di lapangan. Kita laksanakan pemberian bantuan logistik atau makan kepada pengungsi. Seluruh rangkaian latihan ini menjadi upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Bengkulu yang dikenal sebagai wilayah rawan hidrometeorologi. Latihan ini diharapkan memperkuat kesiapan masyarakat dan mengurangi risiko ketika bencana terjadi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Dari rangkaian Hari Juang TNI, prajurit bersama masyarakat dan Polri membersihkan kawasan wisata Jembatan Gentala Arasi Jambi. Sampah plastik yang berserakan di sekitar area wisata hingga tepian Sungai Batanghari dikumpulkan, sementara rumput liar di sekitar Jam Tandai ikon kawasan turut dirapikan. Aksi bersih-bersih ini digelar untuk menjaga aliran sungai tetap lancar saat hujan deras, sekaligus mengurangi potensi banjir yang kerap mengintai beberapa titik di kota Jambi. Sebanyak 300 personil diturunkan untuk menata kembali kawasan yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun luar kota. Harapannya apa? Agar Jambi bisa nampak bersih, tempat-tempat yang seharusnya sejuk kita pandang juga
nyaman dipandang, tempat berkumpulnya masyarakat. Kita fokusnya kepada pinggir bantaran sungai. Tujuannya apa? Mendekati musim hujan nantinya tidak mengganggu kelancaran arus air. Sampah-sampah yang ada paling tidak menghambat. Masyarakat dan pedagang menyambut baik kegiatan ini karena menjadikan Gentala Arsi lebih bersih, sejuk, dan nyaman. Bagus, membersihkan sampah. Semoga orang ini jangan buang sampah basingan. Sebab Pak, tempat sampahnya tidak ada Pak. Nah, makanya orang ini buang basingan. Coba diadakan tempat sampah. Jadi kan sampahnya taruh di tempatnya. Enak kami jualan kan. Mereka berharap pemerintah menambah fasilitas tempat sampah agar pengunjung tidak lagi membuang sampah sembarangan, mengingat lingkungan yang kotor dapat menurunkan minat wisatawan. Adi Maulana, Kompas TV, Kota Jambi, Jambi. Oke guys, nemu guci. Warga Durian Depun Merigi Kepahyang, Bengkulu dihebohkan dengan penemuan 3 benda yang diduga tengkorak manusia saat seorang warga menggali tanah. Penemuan bermula ketika sekop yang digunakan warga membentur benda mirip kendi hingga pecah dan di dalamnya ditemukan bagian tengkorak. Rekaman warga memperlihatkan kondisi tengkorak yang tampak rapuh dan hancur saat penggalian berlangsung. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas mendatangi lokasi, memasang garis polisi, dan mengamankan benda-benda itu untuk diperiksa tim forensik Polres Kepahyang. Cuma kami belum bisa memastikan itu tengkorak jenis dari mana. Nah, kemudian setelah kami ke TKP, kami amankan lokasi, kami telepon koordinasi dengan Satreskrim dan Inafis Polres. Sementara sudah ditindaklanjuti dan diambil sampelnya bahwa semuanya tengkorak yang diduga berjenis manusia. Nah, kami bawa ke rumah sakit untuk dilaksanakannya tindakan forensik. Masyarakat diminta polisi tetap tenang menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Tim Kantor SAR Jambi menemukan sopir dan penumpang mobil yang jatuh ke jurang di jembatan perbatasan Merangin Kerinci. 2 korban ditemukan meninggal sementara 1 orang selamat. Setelah menerima informasi kendaraan yang masuk jurang, tim Pos SAR Kerinci bersama personil Kantor SAR Jambi menuju lokasi. Setibanya di titik kejadian, tim melakukan penyisiran dan memetakan medan yang berada di tebing curam. Identitas 2 korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kami dari Kantor SAR Jambi bersama tim SAR gabungan diantaranya Basarnas Jambi, Polsek Sungai Manau, Polsek Batang Merangin, Brimob, BPBD Kabupaten Kerinci, serta masyarakat. Hari ini adalah hari kedua pencarian sebuah mobil terguling di Muara Emat, di mana diantaranya ada 3 orang korban. 1 diantaranya dinyatakan selamat atas nama Ferdi Santoso, dan 2 masih dalam pencarian. Pada pukul 9.30, korban atas nama Yogi berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Alam juga telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. 2 korban meninggal kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV, Kerinci, Jambi. Rian Muhirzal ditangkap anggota Polsek Tanjung Senang di rumahnya di Labuan Ratu, Bandar Lampung karena pencurian sepeda motor. Dari pengembangan, polisi meringkus seorang tersangka lain, Dedi Arianto. Keduanya diduga mencuri motor milik mantan majikan Rian. Polisi masih menyelidiki kemungkinan lokasi kejahatan lain yang terkait dengan aksi keduanya. Lokasi TKP, kemudian saudara RM masuk ke dalam rumah, buka pagar masuk ke dalam rumah, dan kemudian lihat sepeda motor, kuncinya masih di situ, di bawah. Dan saudara RM ini tahu seluk atau situasi kondisi rumah karena pernah diminta bantuan untuk melakukan pengelasan terhadap pagar rumah. Jadi dia sudah tahu kondisinya, sehingga kemudian dia masuk dengan mudah, mengambil sepeda motor lalu membawanya. Beruntung bahwa ada pengawasan berlapis dari pihak pemilik rumah, baik melalui CCTV
ataupun dengan GPS, sehingga cepat memudahkan kami dari pihak kepolisian untuk melakukan upaya pengungkapan. Kini kedua tersangka ditahan di Polsek Tanjung Senang. Mereka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. daerah bencana atau daerah yang kami tuju. Kepada yang terhormat, Maijen TNI Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang kembali menjadi pusat pengiriman bantuan melalui udara untuk penyintas bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Untuk kali kedua pengiriman bantuan berupa beras, makanan siap saji, dan air mineral dengan total 14,5 ton dan diangkat dengan Hercules C-130 dari Skadron Udara 32 Abdurrahman Saleh Malang. Paket bantuan logistik ini selain berasal dari pemerintah daerah dan lembaga di Sumsel, juga dari siswa sejumlah sekolah di Palembang. Sumsel juga berencana selain mengirim logistik, juga akan mengirim personil kesehatan ke lokasi bencana. Kita pada tahap kemarin sebelumnya dari Provinsi, Pemprov dan jajarannya termasuk TNI Polri sudah mengirimkan lewat darat. Ya, minggu yang lalu juga. Dan direncanakan tadi sudah sama Pak Sekda sedang mempersiapkan personil tenaga kesehatannya. Sekda Provinsi maupun mungkin dari Kota Palembang akan menyiapkan dulu personilnya, yang mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Sekda langsung. Dan kalau sudah siap, nanti Danlanut akan memfasilitasi ya dengan menyiapkan pesawat ke Palembang sini dan langsung dibawa ke daerah bencana. Bantuan yang dikirimkan dengan Hercules dari Palembang sudah mengangkut sebanyak 28,5 ton paket logistik untuk penyintas bencana di 3 provinsi di Sumatera. Artinya pemberangkatan kedua ini total sudah 28,5 ton kurang lebih yang kita berangkat dari Palembang ini. Kita mendorong terus, mudah-mudahan pimpinan memberikan kesempatan kepada kita terus untuk bisa berpartisipasi melalui pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara untuk mendukung logistik melalui jalur udara untuk kota Palembang ini. Lanut SMH Palembang akan terus membantu pengiriman bantuan logistik melalui udara dengan pesawat-pesawat yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Maraknya aktivitas ilegal drilling mendorong gerakan mahasiswa dan pemuda Lahat berunjuk rasa di Polda Sumsel. Mereka menuntut penegakan hukum yang lebih masif dan adil di seluruh wilayah karena menduga sejumlah kasus di Lahat berpotensi dipengaruhi kepentingan perusahaan yang melakukan aktivitas serupa. Jadi kami hari ini menuntut Kapolda untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang hari ini terjadi, yang dialami oleh masyarakat Padang Lahat, kami duga itu syarat akan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan perusahaan yang sama aktivitasnya melakukan pengeboran. Pemerintah sebelumnya menjanjikan mengakomodasi legalitas 3.118 sumur minyak rakyat, sementara polisi memastikan aspirasi massa diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Langsung direkturnya langsung yang memahami betul terkait dengan masalah penanganan kasus. Oke, dirnya langsung, saya pastikan dir krim khususnya langsung yang menangani kasus ini. Selain Lahat, Musi Banyuasin menjadi wilayah prioritas penindakan, mengingat maraknya pengeboran ilegal yang tidak memenuhi standar dan kerap menimbulkan korban jiwa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yanti, ibu rumah tangga asal Sukarami melapor ke Polrestabes Palembang setelah motornya dibawa kabur pada Senin 8 Desember 2025 sore lalu. Pelaku yang dikenalnya lewat media sosial Facebook awalnya meminta diantar ke terminal. Namun setiba di Jalan Soekarno-Hatta, korban diminta turun dengan alasan pelaku akan menjemput keluarga. Yanti yang menunggu lama tetapi pelaku tak kembali. Motor hilang. Oh, hilang dicuri atau gimana Bu ceritanya? Dipinjam. Oleh?
Oleh teman. Itu awalnya gimana cerita awalnya? Baru kenal. Kenalnya lewat apa? Facebook. Terus diajak kemana? Katanya dia tuh minta antar ke terminal, pokoknya intinya saya diturunkan di Soekarno-Hatta. Habis diturunkan alasan minjem motor gitu ya? Iya, katanya saya mau ke depan Sedenget, tidak balik-balik lagi sampai sekarang. Kapan itu kejadiannya? Hari Minggu tanggal 7 kemarin. Cewek apa cowok? Cowok. Ciri-ciri pelaku kini telah disampaikan ke polisi untuk mempercepat penangkapannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rapat koordinasi digelar menindaklanjuti laporan maraknya pencurian tandan buah segar sawit di Sumatera Selatan. Identifikasi menunjukkan persoalan terletak pada proses hukum yang selama ini menggunakan delik umum sehingga banyak kasus masuk kategori tindak pidana ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan, Polda Sumsel berencana menerapkan delik khusus sesuai Undang-Undang Perkebunan. Langkah ini sekaligus membahas masalah pendirian PKS tanpa kebun dan faktor penyebab pencurian, mulai dari kurangnya pengawasan hingga tekanan ekonomi. Di dalam penanganan persoalan-persoalan pencurian ini kita menggunakan delik khusus. Delik khusus yang mana? Delik khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan. Ancaman hukumannya lebih kuat, lebih tinggi. Khusus untuk pelaku pencurian itu diancam hukuman 4 tahun. Kemudian penadahannya sendiri itu 7 tahun. Tapi ada syarat formil. Syarat formilnya apa? Harus ada HGU. Sepanjang 2025, tercatat 377 kasus terkait pencurian TBS terdiri dari pencurian, penggelapan, dan penada. Dari pihak kepolisian tentu ada perspektif lain, apakah ini mau ambil efek jera, tapi saya juga tidak kalah setuju juga kalau ini preventif. Mulai dari pencegahan misalnya perhatian berupa CSR yang kena sasaran, misalnya dengan pencegahan dengan pemasangan CCTV, ataukah dengan pengawasan yang ketat tapi humanis. Pemerintah dan aparat hukum akan menyiapkan regulasi baru, serta membentuk tim pengawasan sumber TBS yang masuk ke PKS termasuk aspek legalitas lahan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Senin 8 Desember 2025 lalu. Mereka menyoroti kebijakan jam operasional pengisian biosolar yang berdampak pada antrean. Menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak ada pembatasan penyaluran biosolar dan bahkan telah mengajukan peningkatan kuota untuk memenuhi kebutuhan pengemudi. Terkait aturan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang di dalam kota, pemerintah menegaskan pengaturan layanan biosolar pada pukul 22.00 hingga 04.00 ditujukan untuk mengurangi kemacetan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Tidak ada pembatasan BBM dari pemerintah, termasuk dari Pertamina. Kita tidak ada batasan. Bahkan dari kebutuhan kebiasaan ini saya minta 2 kali lipat persediaan biosolar. Kalau nak beroperasi truk dalam kota nih, macet jingok ya, macet ya. Jadi ada apa pula kita lebih sedikit fleksibel tapi untuk kepentingan uang banyak ya. Mohon maaf ya. Sementara itu SPBU di kawasan pinggiran tetap melayani pembelian biosolar selama 24 jam. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat terdakwa kasus korupsi pokok pikiran DPRD Oku menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Majelis Hakim menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Kepala Dinas PUPR Oku Nopriansyah serta 4 tahun 10 bulan pada 3 anggota DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Umi Hartati, dan M. Fahrudin. Selain hukuman badan, keempatnya juga dikenai denda 250 juta rupiah. Perkara ini bermula dari aliran dana fee sebesar 3,7 miliar rupiah yang diterima Nopriansyah dari 2 kontraktor M. Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso untuk diberikan pada anggota DPRD Oku terkait pengesahan APBD 2025. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 4 bulan. Usai putusan dibacakan, Umi Hartati menyatakan menerima vonis sementara 3 terdakwa lainnya memilih pikir-pikir. Nanti kita lihat gimana ininya kan, perkembangan selanjutnya, itu aja. Berarti masih di dalam KPK terkait peran Bupati Akbar. Nanti kita lihat aja di perkembangan kan, perkaranya gimana. Ya, nanti ada gimana, nanti silakan gitu ya. Jaksa penuntut KPK menyebut kemungkinan munculnya tersangka baru masih terbuka dalam perkembangan kasus ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dahlia, seorang ibu rumah tangga di Jalan Talang Petai Pelaju, menjadi korban pengeroyokan pasangan suami istri yang merupakan tetangganya. Usai diserang, ia melapor ke Polrestabes Palembang pada Rabu 10 Desember 2025 lalu. Cekcok karena kesalahpahaman berubah menjadi aksi kekerasan. Dahlia tiba-tiba dipukul hingga terjatuh ke jalan. Ngejek lah, pas ngejek tuh ini muka aku di ludahnya. Ludai, jadi aku manas lah. Ya. Terus? Pas itu dia manggil bininya, bininya supaya gumpal sama aku. Gumpal memang. Melok udahnya. Pura-pura misah, mukul aku. Berarti dikeroyoknya? Iya. Ini gigi patah juga? Iya. Pelaku bahkan menggunakan batu, menyebabkan luka robek di kepala dan giginya patah. Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan patah gigi, 1 gigi. Kemudian untuk di bagian belakang kepala mengalami 11 jahitan. Bang, itu permasalahannya apa kalau di LP? Kalau untuk sementara dari laporan yang diterima terkait adanya adu mulut, tetapi masih didalami lagi oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi telah menerima laporan tersebut dan Satreskrim Polrestabes Palembang tengah melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Jatanras Polda Sumsel menangkap Andika, oknum ketua sebuah koperasi di rumah kerabatnya di Palembang setelah sempat buron. Ia diduga menggelapkan sekitar 10 ton tandan buah sawit milik perusahaan rekanan yang menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Aksi tersebut diduga dilakukan berulang kali, hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Ada pengakuan dari dia, itu buah itu buat dia. Itulah dasar kita buat laporan ke Polres 4 Lawang kemarin. Itu kerugiannya sekitar berapa? Sekitar 30 juta. Nah, ini berlangsung lama atau gimana? Kalau untuk semenjak saya masuk, udah berulang kali dia melakukan itu. Saat ini penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap rangkaian perbuatannya. Saat ini sudah dilakukan proses dan diamankan ditangani oleh Polres 4 Lawang. Tapi untuk tersangka sementara ini dititipkan di rutan Mapolda Sumsel. Untuk kasusnya apa, Bang? Untuk kasusnya itu penggelapan buah sawit. Untuk barang buktinya itu buah sawit dan juga kendaraan yang digunakan untuk mengangkut. Andika menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lagi aku pula kena salah. Video yang disamarkan karena mengandung unsur kekerasan ini memperlihatkan seorang siswi SMP dianiaya temannya. Peristiwa itu menjadi tontonan sejumlah remaja lain yang merekam kejadian tanpa memberikan pertolongan. Penganiayaan berlangsung di teras rumah warga di Muara Rupit, Musirawas Utara pada 6 Desember 2025. Insiden bermula dari selisih paham terkait status WhatsApp. Pelaku NR merasa tersindir unggahan korban AP, hingga keduanya sempat beradu pesan sebelum korban memblokir pelaku. Tidak terima, NR mendatangi rumah korban dan mengajaknya pergi.
Curiga dengan gelagat pelaku, AP melarikan diri. Namun setibanya di lokasi kejadian langsung diserang. Aksi tersebut disaksikan teman-temannya sebelum akhirnya dilerai warga. Saat ini sudah dilakukan penyelidikan secara intensif untuk memperjelas bagaimana kronologis kejadian, karena ini terkait dengan remaja. Itu asalnya dari chat ya, dari laporan dari chat, aksi balas membalas chat, kemudian terjadi aksi pertemuan sehingga terjadilah kejadian itu. Korban mengalami luka dan orang tuanya melapor ke polisi. Saat ini penyidik tengah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asisten, kami sangat bersenang hati. Puluhan pecinta Sriwijaya FC yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta SFC menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka menuntut komitmen pemerintah daerah untuk membantu menyelamatkan klub kebanggaan yang tengah terpuruk di kompetisi Championship. Aksi ini sekaligus menjadi peringatan karena aliansi berencana menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons. Kita tunggu kelanjutan dari pihak Provinsi Sumatera Selatan. Kalau memang tidak ditanggapi, kami kawan-kawan dan aliansi masyarakat pencinta Sriwijaya FC akan lebih besar lagi dari masa yang hari ini. Kehadiran massa diterima Asisten 1 Pemprov Sumsel yang berjanji meneruskan aspirasi tersebut. Saya yakin Pak Gubernur pengen sekali menyelesaikan karena ini juga akan menjadi kebanggaan. Tapi memang tidak bisa sekaligus karena ini menyangkut hal-hal yang itu tadi. Jadi harap kawan-kawan maklumi, tapi insya Allah akan saya sampaikan ke beliau dan insya Allah juga beliau akan segera menyelesaikan ini. Selain mendesak pemerintah, aliansi juga akan berkomunikasi dengan manajemen klub dan meminta evaluasi internal demi perbaikan kondisi Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nama pelatih terkenal dengan CV mentereng dan rekam jejak internasional mulai bermunculan sebagai kandidat potensial pelatih baru Timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dan jajaran Exco PSSI telah melakukan interview dengan beberapa kandidat pelatih yang namanya masih dirahasiakan oleh federasi. Media Belanda Football Premier menyebut John Heitinga memberi tanda akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Sinyal pria 42 tahun membuka pintu kerjasama dengan Indonesia menguat usai mengikuti laman Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menyikapi rumor tersebut, analis sepak bola Sabto Haryo Rajasa bilang Timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia dan mampu membangun tim. Mengingat pencapaian terakhir Indonesia hampir saja menembus putaran final Piala Dunia 2026. Bare minimum saya adalah pelatih yang pernah menangani timnas di Piala Dunia atau pernah meloloskan sebuah tim ke Piala Dunia. Akan menjadi bonus kalau dia mengerti kawasan Asia. Karena kita tahu dalam sejarahnya pelatih-pelatih yang tahu kawasan pasti tahu know-how-nya seperti apa untuk bisa ngebawa tim ini seperti apa. Di sisi lain, Valentino Simanjuntak bilang siapapun pelatihnya, PSSI wajib menghormati kontrak dan memberikan waktu yang cukup bagi juru taktik anyar untuk meramu Timnas Indonesia hingga menemukan potensi terbaiknya. Sebenarnya nggak peduli dia Eropa atau Asia sih, karena yang paling penting adalah pada saat dia presentasi sebenarnya grand design, blueprint apa yang dia bisa tawarkan pada saat di pitching. Menurut saya siapapun nanti yang diambil, kalau justru dari federasi yang tidak bisa konsisten untuk mempekerjakan pelatih ini sesuai dengan kontrak, ya akan jadi presiden buruk terus. Kini publik sepak bola tanah air masih menanti keputusan Exco PSSI pasca interview yang dilakukan di benua biru. Agenda terdekat, Timnas Indonesia akan turun di FIFA Series dan Piala AFF tahun depan. Reminta Niken Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berhari pekan, dan sampai jumpa.